Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini atau di pertemuan yang ke-22 ini kita akan membahas tentang panduan zakat fitri. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, terlebih dahulu kita akan bahas tentang pengertian daripada zakat fitri. Zakat secara bahasa berarti an-nama. An-nama yang artinya adalah tumbuh. Dan zakat itu juga bisa berarti az-ziyadah, yang artinya bertambah. Dan sebagian juga menyebutkan zakat itu bisa juga diartikan as-salah, yang artinya perbaikan. Maksudnya adalah menjernihkan sesuatu, ya, sesuatu yang dikeluarkan dari pemiliknya untuk mensucikan dirinya. Nah, ini namanya adalah zakat. Sedangkan fitri itu sendiri berasal dari kata iftar. Iftar artinya adalah berbuka atau tidak berpuasa. Dan zakat ini disandarkan pada kata fitri, ya, zakat fitri. Kenapa? Karena fitri itu tidak berpuasa lagi. Artinya berbuka, tidak berpuasa lagi. Dan inilah sebab dikeluarkannya zakat fitri. Sedangkan menurut istilah, zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar atau waktu tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Nah, ini pengertian daripada zakat fitri secara istilah. Zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar, tidak berpuasa lagi, atau hari raya Idul Fitri, ya, dari bulan Ramadan. Hikmah disyariatkannya zakat fitri adalah yang pertama untuk berkasih sayang dengan orang-orang miskin, yakni dengan memberikan kecukupan kepada mereka agar jangan sampai meminta-minta di waktu Id atau di waktu hari raya. Kemudian yang kedua, memberikan sukacita kepada orang-orang miskin. Supaya apa? Supaya mereka pun juga merasakan kegembiraan pada hari Id atau pada hari raya. Dan yang ketiga, untuk membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia, ya, kata-kata yang kotor yang dikeluarkan selama berpuasa sebulan. Dan hal ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Kata beliau, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa saja. Nah, ini di sini dalam riwayat ini disebutkan hikmah daripada diwajibkannya zakat fitri itu sendiri. Zakat fitri itu adalah sedekah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada hari berbuka atau pada hari tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Bahkan Ishaq bin Ruhayah ia mengatakan bahwa wajibnya zakat fitri ini seperti hanya ada ijma, seperti hanya ada kesepakatan para ulama di dalamnya. Artinya kewajibannya ditekankan. Dan dalilnya adalah
dalil yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghir wal kabir min al-muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma dan 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat, yakni salat Id. Yang berkewajiban membayar zakat fitri adalah wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Kemudian yang mampu mengeluarkan zakat fitri. 2 hal ini. Yang pertama, setiap muslim wajib mengeluarkannya. Dan yang kedua, yang mampu mengeluarkan zakat fitri ini. Menurut mayoritas para ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang ditanggung nafkahnya, yakni pada malam dan siang hari Id. Jadi, apabila keadaan seseorang seperti ini, berarti dia dikatakan mampu dan wajib mengeluarkan zakat fitri. Dan syarat ini menunjukkan bahwa kepala keluarga itu wajib membayar zakat fitri orang yang ia tanggung nafkahnya. Dan menurut Al-Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitri si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami. Begitu pula anak-anaknya. Seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitri jika dia berjumpa terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Apabila dia mendapati waktu tersebut, ya, maka wajib bagi dia untuk membayar zakat. Wajib bagi dia untuk membayar zakat fitri, dan inilah yang menjadi pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan alasannya adalah karena zakat fitri itu berkaitan dengan hari fitri atau hari tidak lagi berpuasa. Maka oleh karena itu zakat ini dinamakan demikian, yakni disandarkan kepada kata fitri, sehingga hukumnya pun juga disandarkan pada waktu fitri itu tersebut. Bentuk zakat fitri adalah berupa makanan pokok seperti hanya kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan semacamnya dari makanan-makanan pokok. Dan inilah pendapat yang benar sebagaimana yang dipilih oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Akan tetapi, hal demikian ini diselisihi oleh ulama Hanabilah yang membatasi macam zakat fitri itu hanya pada dalil. Karena dalam dalil itu disebutkan yakni kurma dan gandum. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang pertama, yakni tidak dibatasi pada dalil saja. Selama itu adalah makanan pokok, maka itu boleh dikeluarkan. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitri itu adalah 1 sok dari semua bentuk zakat fitri. Dan dalilnya adalah hadis Ibnu Umar yang telah kita sebutkan, ya, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Ibnu Umar bahwa zakat fitri itu seukuran 1 sok kurma ataupun gandum. Dan 1 sok adalah ukuran takaran yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama berselisih pendapat bagaimanakah ukuran takaran ini. 1 sok itu seperti apa?
Lalu mereka juga berselisih bagaimana ukuran timbangannya. Jadi satu sok dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Dan ukuran satu sok jika diperkirakan dengan ukuran timbangan, maka perkiraannya adalah sekitar 3 kilogram. Dan ulama lainnya mengatakan bahwa satu sok itu kira-kira 2,157 kilogram. Artinya, jika zakat fitri ini dikeluarkan 2,5 kilogram, seperti kebiasaan di negeri kita, di Indonesia, maka itu sudah dianggap sah insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fitri dengan uang yang senilai dengan zakat tersebut. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan dibolehkannya hal demikian itu. Sebagian pendapat yang lain pula, yakni ulama Hanafiyah, berpendapat bolehnya zakat fitri itu diganti dengan uang. Dan pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah tidak bolehnya zakat fitri dengan uang, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Abu Dawud mengatakan, ya, Imam Ahmad ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitri? Maka Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjawab, aku khawatir seperti ini tidak sah, kata beliau. Mengeluarkan zakat fitri dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang berhak diberikan zakat fitri ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitri itu disalurkan pada 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, ya, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan sebagian ulama juga seperti ulama Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat fitri itu hanya khusus untuk fakir miskin saja. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan terkait dengan zakat fitri bahwa zakat fitri itu adalah tu'matan lil masakin, memberikan memberikan makan untuk orang-orang miskin. Perlu diketahui bahwa waktu pembayaran zakat fitri itu ada dua macam. Yang pertama, waktu yang afdol, yakni mulai dari terbit fajar pada hari Idul Fitri sampai dekatnya waktu pelaksanaan Idul Fitri. Kemudian yang kedua, waktu yang dibolehkan, yakni 1 atau 2 hari sebelum Id, sebelum hari raya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Dan ikhwani fiddin wa akhwati fillah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri itu boleh ditunaikan sejak awal Ramadan. Sebagian para ulama berpendapat seperti ini. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan 1 atau 2 tahun sebelumnya, jauh-jauh hari sudah boleh ditunaikan. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, begitu pula di dalam kitab Al-Mughni. Akan tetapi pendapat yang lebih tepat di dalam masalah ini, ya, dikarenakan zakat fitri ini berkaitan dengan waktu fitri atau Idul Fitri, maka tidak semestinya diserahkan jauh hari sebelum Idul Fitri. Barang siapa yang menunaikan zakat fitri setelah sholat Id tanpa adanya uzur, maka ia berdosa. Karena zakat fitri itu adalah wajib. Dan inilah yang menjadi pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, seluruh ulama fuqaha, mereka sepakat bahwa zakat fitri itu tidaklah gugur. Tidaklah gugur setelah selesainya waktu fitri itu.
Kenapa? Karena zakat ini masih harus dikeluarkan. Zakat tersebut masih menjadi hutang dan tidaklah gugur kecuali dengan menunaikan zakat tersebut. Dan zakat ini adalah hak sesama hamba yang mesti ditunaikan. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang menyerahkan zakat fitri kepada suatu lembaga zakat, maka sudah seharusnya memastikan hal yang demikian ini. Sudah seharusnya lembaga zakat tersebut ia memahami bahwa zakat fitri itu harus dikeluarkan sebelum sholat Id, ya, bukan sesudahnya. Bahkan jika zakat fitri itu diserahkan langsung oleh orang yang mengeluarkan zakat kepada orang miskin yang berhak menerimanya, maka ini pun juga diperbolehkan. Zakat fitri itu disalurkan di negeri tempat seseorang mendapatkan kewajiban zakat fitri, yakni di saat dia mendapati waktu fitri tersebut atau waktu tidak berpuasa lagi. Kenapa? Karena kewajiban zakat fitri itu berkaitan dengan sebab wajibnya, yakni bertemunya dengan waktu fitri. Misalnya, seseorang yang kesehariannya dia tinggal di Kalimantan, sedangkan ketika malam Idul Fitri dia berada di Jawa misalkan, maka zakat fitri tersebut ia keluarkan di Jawa. Kenapa? Karena disitulah tempat dia mendapati Idul Fitri. Dan ini sebagaimana disebutkan atau dijelaskan juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.